Assalamualaikum anak-anak. Kali ini kita akan belajar PPKN kelas 5 tema 7 tentang keberagaman bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan budaya. Keberagaman tersebut merupakan ciri khas dan menjadi identitas bangsa yang membedakan Indonesia dengan negara lain. Beberapa faktor penyebab terciptanya masyarakat yang majemuk di Indonesia antara lain: yang pertama, faktor letak geografis. Negara Indonesia yang dilalui garis khatulistiwa berada di antara benua Asia dan Australia, serta di antara Samudra Pasifik dan Hindia. Dengan demikian, Indonesia terletak di jalur persimpangan transportasi laut dunia. Kedua, faktor sejarah Indonesia, yaitu adanya percampuran budaya asing akibat kedatangan bangsa penjajah yang cukup lama dan berbaur dengan masyarakat sehingga tercipta budaya baru. Dan ketiga, faktor keberagaman kenampakan alam di Indonesia. Karena wilayah Indonesia terdiri atas pulau-pulau, mengakibatkan masyarakat antar pulau sulit berhubungan satu sama lain. Akibatnya, setiap pulau yang terisolasi mengembangkan cara hidupnya masing-masing berdasarkan kondisi alam di pulau tersebut, sehingga menciptakan budaya yang khas dan berbeda satu dengan yang lain. Semangat persatuan para pejuang diwujudkan pada Kongres Sumpah Pemuda kedua pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Kongres Pemuda kedua merupakan lanjutan dari Kongres Pemuda pertama. Dan dari Kongres Pemuda kedua menghasilkan sebuah sumpah persatuan, yaitu Sumpah Pemuda. Peristiwa Sumpah Pemuda mengajarkan kita untuk melihat perbedaan yang ada sebagai pengikat bangsa, bukan pemecah persatuan. Berikut beberapa upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional. Antara lain, berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Menerima dan menghargai keberagaman suku bangsa, adat istiadat, dan agama orang lain. Tidak merasa kebudayaan dan kebiasaan suku budaya sendiri lebih baik daripada suku budaya lain. Ikut hadir dalam menyaksikan pentas kesenian daerah dan turut serta mengembangkan dan melestarikan budaya daerah di Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa kita yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dan dalam pelaksanaannya, setiap individu masyarakat harus saling menghormati dan menghargai. Contoh kerjasama dalam keberagaman antara lain: menolong tetangga yang mengalami kesulitan,
melaksanakan kerja bakti di lingkungan sekitar, menolong korban bencana alam, dan saat kegiatan musyawarah. Kita harus bekerja sama meskipun berbeda suku dan agama. Dengan demikian, kita telah menerapkan semangat Bhinneka Tunggal Ika di masyarakat. Unsur-unsur kebudayaan suku bangsa di Indonesia meliputi kepercayaan, mata pencaharian, teknologi dan peralatan, kesenian, pengetahuan, dan bahasa daerah. Selanjutnya kita bahas tentang fungsi dan kedudukan Pancasila. Pancasila memiliki beberapa fungsi dan kedudukan dalam masyarakat, yaitu yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Artinya bahwa Pancasila sebagai sumber dan dasar segala aturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa. Artinya bahwa Pancasila merupakan sistem nilai yang ideal dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai pemersatu bangsa. Dan ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa, yang artinya bahwa Pancasila memberikan corak dan ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Dengan fungsi dan kedudukan Pancasila dalam masyarakat tersebut, nilai-nilai luhur Pancasila menjadi landasan hidup bermasyarakat. Dan hal ini diperlihatkan dengan berkembangnya budaya khas bangsa Indonesia, yaitu gotong royong, musyawarah, dan toleransi. Selain di masyarakat, di lingkungan sekolah pun memiliki keberagaman individu. Berikut beberapa sikap yang dapat dilakukan untuk menjaga kerukunan dalam keberagaman di sekolah. Antara lain, menerima perbedaan pendapat teman saat diskusi, tidak mengucilkan teman yang memiliki kebiasaan atau sifat tertentu, menjenguk teman yang sedang sakit, meminjamkan peralatan sekolah kepada teman, dan melerai dan saling mengingatkan saat ada teman yang berselisih pendapat. Kemerdekaan Indonesia adalah hasil perjuangan pahlawan-pahlawan Indonesia melawan penjajah. Berikut beberapa sifat pahlawan yang dapat kita teladani, antara lain, yang pertama berani, yaitu sikap tidak takut atau gentar dalam menghadapi bahaya, kesulitan ataupun tantangan untuk memperjuangkan kebaikan. Kedua, gigih, yaitu sikap tetap teguh pada pendirian atau pikiran meskipun menghadapi banyak rintangan serta tidak mudah putus asa
meskipun mendapat kegagalan hingga tujuan yang dicita-citakan dapat tercapai. Ketiga, rela berkorban, yaitu sikap ikhlas hati memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain, tidak mementingkan diri sendiri atau tidak egois. Dan keempat, berjiwa besar, yaitu sikap mau menerima kritik, perbedaan, hingga kekalahan dengan lapang dada, serta mau mengakui kesalahan dan memperbaiki kesalahan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Demikian anak-anak penjelasan tentang keberagaman bangsa Indonesia. Semoga bermanfaat dan tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.